Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Diki di channel Kama Kaca. Dalam segmen bicara sendiri ini kali ini gua ingin membicarakan atau merepresentasikan pikiran gua yang terjadi selama seminggu ini. Belakangan gua ngerasa gua entah dikelilingi atau gue udah mulai aware sama namanya mental crap. Ada yang tahu mental crap itu apa? Pasti kalian lebih tahu jelas. Karena gue baru baca tadi. Jadi gue baca di sebuah media online, kalau nggak salah suara.com. Jadi dia ngutip dari Psychology Today. Mental crap ini merupakan sebuah metafor yang berarti atau memiliki makna tentang perasaan atau sifat seseorang yang tidak suka melihat orang lain memiliki pencapaian yang lebih bagus atau lebih pesat perkembangannya dibanding dirinya sendiri. Jadi ketika ada rekan kerja, ada teman, atau orang-orang di sekitar yang kalau ketika ada satu orang yang dikenalnya itu lagi berusaha, lagi berkembang tuh dia nggak suka. Kayak, lu ngapain sih berkembang? Gue juga belum berkembang. Ngapain? Nanti gue ketinggalan dong. Kok dibanding dia berkembangnya jauh banget, gue tarik aja biar dia tuh setara lagi sama gue. Nah itu mungkin definisi yang gue pahami tentang mental crap. Terus setelah gue baca lagi, mental crap ini diambil dari sifat kepiting yang secara alamiah ini, kepiting ini kan suka hidup berkelompok ya. Dia suka merasa aman dari lingkungan sekitar kalau mereka berkelompok. Jadi waktu itu ada seseorang, atau mungkin ini awal mula kejadian dinamain mental crap kali ya. Jadi ada beberapa kepiting yang dimasukin ke dalam sebuah wadah atau ember, dimasukin nih beberapa kepiting. Setelah beberapa lama, ada dong, nggak beberapa lama juga sih, paling sebentar, dia ada kepiting yang berusaha naik ke permukaan, keluar dari ember atau wadah ini. Setiap ada kepiting yang naik, ada pasti teman kepiting lainnya yang ngambil tuh kepiting yang lagi manjat buat turun. Nggak suka. Enak aja lu naik duluan. Mungkin karena ngerasa nggak aman kalau teman-temannya ada yang keluar terus dia sendirian gitu. Makin nggak ngerasa aman dia. Ini secara alaminya kepiting ya. Jadi mungkin bisa didefinisikan kalau ketika ada seseorang atau manusia yang notabene bukan binatang, tidak suka atau merasa iri terhadap pencapaian orang lain dan ingin orang lain itu jatuh, bisa jadi orang tersebut memiliki mental kepiting. Mungkin kita mengalami di lingkungan sekitar kita juga, mungkin kepada diri kita sendiri. Bisa jadi kita juga memiliki hal tersebut. Toh belakangan juga kayak prestasi yang kita capai juga terkadang bisa memicu mental kepiting orang lain. Tapi kan itu hak kita ya nggak sih buat mempublish sesuatu. Tapi dalam mempublish sesuatu yang menurut kita itu pencapaian, kira-kira kita udah mikirin perasaan orang lain belum ya? Mungkin ini jadi permasalahan yang bisa kita argumentasikan bareng-bareng. Ya nggak ada benar nggak ada salah juga, karena ya kapasitas gue belum cukup untuk menilai ini benar atau salah. Cuman lagi ngalamin aja atau pernah ngalamin. Jadi ketika lagi bikin sesuatu atau ketika lagi bekerja, mengerjakan sesuatu, atau kita lagi sedang berproses untuk tahap yang lebih lanjut atau keluar dari zona nyaman kita, pasti ada aja, nggak pasti sih, cuman terkadang kita menemui kendala. Mental crap ini kita bisa temui di lingkungan sekitar kita. Terus
Gimana cara ngadepinnya? Kalau dari gue pribadi ya, walaupun gue nggak ditanya dan tidak memiliki kapasitas untuk berbicara ini, cuman agar videonya lebih panjang, gue ingin menyampaikan opini gue sendiri. Seperti uh, kalau kita ngelihat orang lain seneng atau berhasil menggapai cita-citanya, kita bisa loh bilang kayak, oh masya Allah, selamat, berkah tuh atas pencapaiannya, doain kita, semoga kita bisa sukses juga seperti kamu gitu. Dan mungkin aja berkat doa orang lain yang menurut kita udah sukses ini, dan juga dibarengi juga dengan usaha dan kerja keras kita, kemungkinan siapa tahu kita bisa di tahap yang mungkin kita iri melihat orang lain sampai di tahap itu. Terus kalau kita nggak bisa ngedukung orang lain, paling nggak kita juga jangan menjatuhkan, iya nggak sih? Main aman aja, main adil aja gitu. Kalau misalnya kita punya teman, kita punya saudara, kerabat yang dia lagi berproses itu, lagi menjalankan usahanya, bentar, ada tukang galon lewat. Oke, balik lagi. Kalau misalnya ada teman atau saudara atau kerabat atau keluarga yang lagi berproses, lagi merintis karirnya, lagi merintis usahanya, jangan kita sirikin dulu, kita bantuin. Mungkin ketika seseorang yang kita orang terdekat kita yang udah sukses, nanti bisa jadi dia adalah orang yang ngebantu kita untuk sukses di masa depan, karena kita nggak ada yang tahu. Mungkin teman sebangku kita yang dulunya kita tahu gimana dia jajannya seberapa, dia makannya apa aja, tapi siapa tahu dia adalah orang yang bakal bantu kita di masa depan. Oke, setelah selesai berbicara sendiri yang lumayan singkat dan tidak terlalu jelas ini, semoga bermanfaat. Sekian dari Diki Maulana. Assalamualaikum.